sesenggukan begitu? Ada apa sih sebenarnya? Oh, ternyata anjing kesayangannya lagi sakit, teman. Tuh lihat, harus diinfus segala. Berarti lumayan parah nih sakitnya. Soalnya si anjing Siberian Husky-nya juga kelihatan lesu. Biasanya kan kalau anjing Siberian Husky energik banget. Ternyata ada tumor di rahim si Jolly, sehingga terpaksa harus diangkat. Selain itu, rahim atau uterusnya juga sudah bengkak lantaran si Jolly ini tak jua dikawin maupun disteril. Meski secara umur sudah dewasa. Wah, wah, wah. Yang bikin gawat, hasil pemeriksaan darah di laboratorium menunjukkan organ-organ dalamnya seperti ginjal dan hati kondisinya juga buruk. Ini imbas dari rahimnya yang bengkak itu, teman. Astaga. Teman, tampaknya operasinya sebentar lagi mau dimulai. Sama halnya pada manusia, anjingnya juga dibius dulu. Cuma biusnya bukan disuntik, melainkan menggunakan masker gas seperti ini. Bius atau anestesi gas memang umum digunakan pada hewan karena gas langsung dihirup ke otak sehingga tubuh akan rileks dalam tempo 15 menit. Oh iya, teman-teman di rumah, berkat izin sang dokter, Otan dapat kesempatan langka nih menyaksikan langsung dengan mata kepala sendiri proses jalannya operasi pada Jolly. Kalian yang di rumah juga penasaran kan? Bagaimana sih sesungguhnya operasi pada hewan khususnya anjing? Tapi pembedahannya nggak akan Otan tampilkan secara detail karena Otan sendiri ngeri lihatnya, teman. Nah, kayaknya Jolly-nya sudah nggak sadar. Dokternya juga sudah pada siap. Kita berdoa sama-sama yuk. Semoga operasinya berjalan lancar. Amin. Sebelum dibedah, bulu-bulu di sekitar kaki bagian belakang si husky-nya dibersihkan dulu. Soalnya disinilah letak rahim pada anjing. Selang oksigennya juga dicek sekali lagi, sudah terpasang sempurna atau belum. Tuh lihat, pisau sama gunting bedahnya, lengkap banget ya. Dokter bedahnya ada 2 orang, teman, dibantu pula oleh 2 asisten. Tuh lihat, cekatan banget ya. Sejauh ini sih detak jantung Jolly masih bagus. Cuma memang ibu gatrinya kelihatan gelisah banget. Harap-harap cemas melihat anjing kesayangannya terbaring di meja operasi. Proses mengangkat uterus atau rahim anjing tergolong operasi yang rumit, teman. Mengingat tingginya resiko kehabisan darah. Belum lagi letaknya yang dekat ginjal. Melenceng sedikit, bisa-bisa nyawa si husky ini melayang. Tapi tenang, dokter di sini sudah berpengalaman kok. Operasi seperti ini bukan yang pertama bagi mereka. Kita percayakan saja pada ahlinya. Nah, itu dia rahimnya. Bulatan-bulatan putih di sebelah kanan itu adalah tumornya. Syukurlah operasinya berjalan sukses. Sekarang tinggal proses jahit deh. Kalau sudah begini, Otan jadi tenang. Sang pemilik juga sudah bisa bernafas lega karena anjing kesayangannya sukses menjalani operasi.
dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Kabar duka itu akhirnya jadi kenyataan, teman. Jolly pergi untuk selama-lamanya. Wah, Otan jadi sedih. Sobat Otan ini meninggal kira-kira 2 hari pasca operasi. Menurut dokter, kondisi Jolly pasca operasi memang tak kunjung membaik. 2-3 hari setelah operasi memang tergolong masa-masa kritis dan Jolly gagal melewatinya. Kepergian Jolly membuat Ibu Gatri larut dalam kesedihan. Ibu penyayang anjing ini masih belum bisa melupakan kenangan manisnya bersama husky kesayangannya. Terkadang Ibu Gatri mengunjungi makam Jolly seperti ini. Air mata Ibu Gatri pun tak terbendung. Aduh, Otan juga jadi sedih. Apa ya? Coba ulang dengan gerakan lambat, Paman Editor. Wih, cakep. Selidik punya selidik. Ternyata si belalang sedang berkamuflase untuk menangkap buruannya, teman. Mantis orchid juga dapat mengeluarkan feromon atau bau layaknya bunga untuk mengelabui lebah. Sedangkan indera penciuman lebah sangat peka. Ia mampu mencium ratusan bau dari beragam jenis bunga. Pada akhirnya, si lebah pun terkecoh dan menjadi santapan si belalang. Malangnya nasib kamu, Sob. Teman, si belalang anggrek ini nekat untuk mendekati sarang lebah. Nampaknya ia belum puas hanya dengan makan satu lebah saja. Ini berbahaya. Ayo para lebah, siaga 1. Wih, si mantis langsung disergap oleh kawanan lebah ini, teman. Belalang anggrek dianggap sebagai ancaman karena dapat memangsa anggota lebah. Sobat Otan ini sangat protektif terhadap kawasan sarangnya. So, jangan berani mengusik markas Sobat Otan ini kalau tidak mau bernasib buruk ya. Memangnya cuaca? Wih, bunganya indah banget. Otan gak bosen deh melihatnya. Bunga merupakan salah satu sumber utama makanan lebah, teman. Lebah madu mengunjungi sekitar 50-100 bunga untuk mengumpulkan nektar setiap hari. Oh iya, kecil-kecil begini, mereka mampu menjelajah sejauh 3 km untuk mencari bunga loh. Cakep! Asik nih, Kaliandra punya permen. Otan juga mau dong, Kak. Loh, Kak, permennya kok malah ditaruh di sarang lebah sih? Bukannya kasih ke Otan? Dijamin deh, lebah-lebah ini gak akan suka. Mereka kan hanya makan nektar bunga saja. Sebentar. Itu kok ada lebah yang tertipu ya? Sob, itu bukan bunga. Itu kan hanya permen dan tidak ada madunya. Oh iya, Otan baru ingat. Si lebah tidak hanya mengkonsumsi nektar bunga saja, teman. Ia juga bisa mengkonsumsi gula. Nah, permen ini terbuat dari gula asli.
Makanya para lebah suka. Ia akan memakan apa saja yang manis untuk memenuhi kebutuhan mereka, terutama saat masa paceklik. Tapi kalau yang kita kasih pemanis buatan, Sobat Totan ini tetap mau memakannya nggak ya? Nah, kalau gula buatan ini tak disentuh lebah sama sekali, karena bukan terbuat dari gula asli. Si lebah rupanya bisa membedakan mana yang gula asli dan mana yang gula buatan. Cakep! Waduh, ada yang lagi asik menari tuh. Tapi musiknya kok nggak ada ya? Kasih intro dulu dong Paman Editor, biar cakep. Tarian lebah ini bukan sembarang tarian, teman. Tarian ini disebut wiggle dance. Wiggle dance merupakan bentuk komunikasi Sobat Totan ini dengan lebah lainnya. Ketika menemukan sumber makanan baru, maka lebah akan kembali ke sarangnya dan melakukan tarian. Tari ini bisa menunjukkan letak dan posisi sumber makanan itu berada. Cakep! Teman, gak hanya lebah madu yang bisa menghasilkan madu. Sobat Totan ini juga bisa loh. Berjenis Trigona sp. Lebah ini juga biasa disebut kelulut. Peternakan lebah kelulut ini berada di Desa Kayu Ara, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. By the way, lebah kelulut ini tanpa sengat loh. Jadi Otan gak usah takut ikut panen madu. Otan dengar-dengar panen madu kelulut itu unik banget loh. Ada hiu, ada bekicot. Yuk cekidot. Tuh lihat, begitu caranya ambil madu lebah kelulut. Caranya ya dihisap. Soalnya kelulut menyimpan madu dalam sarang-sarang kecil berbentuk kantung seperti ini. Kantung ini dilapisi oleh propolis yang cukup kuat menahan madu agar tidak tumpah atau bocor. Cakep! Kalau di musim berbunga alias musim kemarau sih, satu gelodok atau kotak sarang ini bisa hasilkan sekitar 1 hingga 3 liter madu loh. Wah, banyak banget persediaan makanan Sobat Totan satu ini. Kalau di alam bebas sih, si kelulut akan menempati dan membuat sarang pada batang-batang pohon yang berongga seperti ini. Cara ini sebenarnya cukup ampuh untuk melindungi koloninya dari serangan musuh, seperti beruang madu atau serangga pemangsa. Oh iya teman, madu kelulut itu rasanya sedikit asam atau pahit. Tahu nggak kenapa? Yap, ini karena terdapat kandungan bipolen atau serbuk sari dan zat propolis. Rasa madu tergantung dari nektar bunga yang dihisap si lebah kelulut. Jadi nggak semua madu rasanya manis ya teman-teman. Meski rasanya agak asam dan sedikit pahit, khasiat madu kelulut juga nggak kalah dengan madu biasa. Sama-sama bagus untuk daya tahan tubuh. Menurut riset penelitian yang Otan baca, kandungan glukosa pada madu kelulut mencapai 69%. Berbeda dengan madu biasa yang memiliki kandungan glukosa sekitar 30%. Jadi, madu kelulut bisa memberi energi dalam waktu singkat. Cakep! Selain diminum langsung, madu kelulut juga bisa disajikan dengan hidangan manis lainnya. Kayak gini nih teman. Teman, yang suka mengonsumsi madu itu nggak cuma warga plus 62 aja. Warga plus 7 alias Rusia juga suka loh. Bahkan di negeri beruang merah ada yang mengolah madu dengan tambahan buah-buahan dan kacang-kacangan. Pantes aja, kok madunya warna-warni begini? Pabrik di daerah Kolomna ini mendatangkan madunya dari peternakan lebah di Rusia dan Kazakhstan. Dalam sehari bisa mengolah sekitar 30 ton madu. Madunya mengkristal tuh teman. Banyak orang berpikir madu mengkristal karena kualitasnya yang buruk atau sudah ditambahkan gula. Padahal itu salah teman. Makin rendah kandungan air pada madu dan makin tinggi kadar glukosanya, madu akan cepat mengkristal. Biar cair kembali, rendam madu di air panas sebentar saja. Wah, bisa jadi tips buat teman di rumah nih.
Oh iya teman, sedikit kandungan air pada madu akan semakin baik karena bisa mencegah tumbuhnya bakteri. Soalnya bakteri nggak bisa lihat ada air sedikit. Pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir bikin teman-teman Otan banyak mengkonsumsi makanan sehat, salah satunya madu. Bahkan sampai ada yang mengonsumsinya bersama lemon dan jahe seperti ini. Resep turun-temurun ini dipercaya bisa memaksimalkan khasiat madu, salah satunya dalam menjaga kekebalan tubuh. Wih, siap menghadang serangan virus COVID-19 nih. Bikinnya gampang kok. Teman-teman tinggal siapkan madu murni, jahe, lemon, dan botol kaca. Lemon rasanya asam, tapi kayak vitamin C teman. Sementara jahe terbukti ampuh untuk melawan penyakit karena kandungan trio antioksidannya, yaitu gingerols, sogaols, dan zingerons. Oke deh, sekarang tinggal susun lemon dan jahenya. Selang-seling begitu. Kalau sudah, tinggal tuang deh madunya sampai memenuhi semua rongga botol kaca. Diamkan selama 7 hari di suhu ruang ya. Jangan lupa kocok botol 1 kali setiap harinya. Setelah 7 hari, boleh disimpan di dalam kulkas ya. Selain bisa dikonsumsi langsung, minuman sehat ini bisa juga dicampur dengan air hangat.